Shalom. Iya, itu kan salam shalom itu wajib ya kalau kalau di gereja. Oke, Bapak Ibu, saya sudah pergi selama 3 kali hari Minggu. Saya ada di Korea dan juga pergi ke Mongolia. Itu satu pengalaman yang luar biasa. Jadi sebelum saya mulai khotbah saya juga ingin cerita tentang perjalanan pelayanan pada waktu itu ya. Saya minta mungkin bisa ditampilkan ya. Ya. Jadi waktu sampai di sana, gereja Galilea Korea kita kumpulkan lagi karena selama ini mereka ikut ibadah secara online. Saya ajak, ayo kita kumpul lagi sama-sama. Dan biasanya kita makan-makan gitu ya. Kemudian setelah itu kita bikin ibadah singkat gitu ya, kemudian temu kangen karena selama pandemi saya nggak berhalangan untuk datang ke sana gitu ya. Ya ini gambar-gambarnya, kemudian berikutnya gambarnya bisa teruskan. Ini kita makan, mungkin Anda masih ingat ya, ini ayam goreng sindorim. Jadi asal mula ayam goreng yang suka disediakan oleh jemaat kita, oleh tim fellowship dan tim yang menyediakannya itu dari sini gitu ya. Kemarin kita semua udah kira-kira hampir 3 tahun nggak pernah makan ayam goreng karena online terus. Kemarin waktu datang para Cipsanim dari gereja Korea datang, kemudian mereka sama-sama di sana, mereka bawa ayam goreng. Semua langsung bilang, wah. Karena ayam goreng yang dibuat di gereja Galilea Seoul itu berbeda gitu ya, nggak tahu entah kenapa bedanya apa. Tetapi konon itu karena ayam goreng ini digoreng dengan kasih, sudah. Waktu mereka menggoreng itu mereka menggoreng dengan kasih. Sebentar setelah ibadah juga ada ayam goreng dan pasti enak karena mereka juga bikin dan siapkan semuanya itu dengan penuh kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu buat tim fellowship. Ya. Kemudian setelah itu saudara ketemu beberapa hari kemudian saya dan tim dari gereja Korea, Galilea Church Korea, kita pergi ke Mongolia gitu ya. Kita coba gambar berikutnya. Ya ini ada pendeta In Myung Jin, senior pastor dari Galilea Church yang ada di Korea. Kemudian yang di tengah itu adalah Pastor Naidan, dia orang Mongolia. Bertobat di Galilea Church Korea, kemudian menjadi pendeta sejak tahun 2008, pulang ke Mongolia, dia memulai gereja Galilea di sana gitu ya. Kemudian yang sebelah satu itu yang paling ganteng, dia pendeta di Jakarta. Nah, ceritanya gitu ya, gereja kita tahun 2015 kita pernah membantu, sebenarnya kita membantu gereja pendeta In Myung Jin, karena dia pensiun waktu itu sebagai sebagai gembala senior, dan kita memberi karena dia memulai satu yayasan, kita menyumbang ke dia gitu ya, ke Pastor In Myung Jin. Ternyata sumbangan kita itu dipakai untuk membangun gereja di Mongolia ini gitu ya, gereja Galilea di Mongolia. Jadi jangan pikir Galilea Church cuma ada di APL Tower, enggak saudara. Di Mongolia ada, kalau Anda ke Ulaanbaatar, tulisannya Ulaanbaatar, tapi bacanya sama orang lokal yaitu Ulaanbaatar. Mereka di sana ada gereja Galilea, saudara ya. Dan waktu mereka bangun dan setiap setahun beberapa kali Pastor In Myung Jin ini, orang Korea ini, dia selalu mengunjungi Mongolia karena dia punya banyak proyek di sana, gitu ya, proyek misi. Dan setiap kali ke sana dia selalu cerita dan bangga-banggakan Galilea Church Indonesia, saudara, gereja kita. Dia selalu cerita dan bangga-banggakan. Makanya sejak beberapa 5 tahun yang lalu dia selalu ajak, Pastor Fernando, ayo ikut saya ke Mongolia. Saya bilang, aduh, terlalu dingin, gitu. Emang dingin banget gitu ya. Ulaanbaatar ini adalah capital city atau ibu kota paling dingin di dunia. Suhunya 40 derajat, minus 40 derajat kalau musim dingin. Nah, tapi saya selalu berhalangan. Nah, kali ini waktu dia panggil, karena dibilang ada peresmian dan ini kita harus sama-sama. Akhirnya saya datang, saya sempatkan pergi ke sana. Dan slide berikutnya, ketemu sama beberapa teman-teman ya yang ada di Korea. Ini namanya Baika. Namanya panjang-panjang. Nah, tahu saudara kalau orang Mongolia namanya itu panjang dan susah disebut.
tulisannya juga nggak bisa dibaca. Saya seperti tulisan Rusia gitu ya. Ini namanya Baeka. Waktu di sana, waktu di Korea sama-sama melayani. Dia seorang pelayan Tuhan dan sangat setia. Waktu ke sana dia peluk saya, oh Bang Sandi, gitu ya. Dan karena sering kali diceritain oleh pendeta Korea ini, seluruh jemaat yang ada di Galilea Mongolia ini mereka penasaran sih, pendeta Fernando itu seperti apa, Galilee Church Jakarta, Indonesia itu seperti apa. Jadi waktu saya di sana banyak yang minta foto, slide berikutnya. Ini namanya Taibang. Taibang ini dia juga namanya sekali lagi panjang, cuma kalau mereka perkenalkan saya, siapa namanya saya lupa, sorry. Saya Taibang yang pendek Taibang. Oke. Namanya Taibang. Dia ini pelajari ayam goreng Sindorim. Kemudian di Ulan Batra, dia bikin ini restorannya dia. Sekarang ada 4 restorannya ini karena enak sekali gitu ya. Dia datang pulang ke Mongolia, dia mulai ayam goreng. Dan sampai kedutaan Korea sendiri kalau mau ada acara selalu pesan dari dia gitu ya. Jadi kalau di sini pelayanan ayam goreng gitu bisa bikin franchise. Berikutnya, ini salah satu rumah. Jadi di sana mereka punya 3 properti untuk dibikin jadi tempat les-lesan. Karena di sana di Mongolia itu, tahu nggak itu negaranya 3 kali lebih luas daripada United Kingdom, Inggris. Tapi penduduknya itu cuma 3,5 juta. Cuma 1/4 atau 1/3-nya Jakarta, saudara. Seluruh negara gitu ya. Lebih kalau kambing itu 26 kali lebih banyak daripada manusia di sana. Nah, jadi waktu di sana mereka nggak punya pabrik besar karena di sebelah selatan itu sudah ada China dengan semua industrinya. Di atasnya mereka itu utara itu Rusia dengan semua kekayaannya. Tapi mereka punya lahan yang besar dan punya mineral dan tambang yang sangat banyak. Jadi yang mereka pikirkan waktu itu yaitu kita harus memperbaiki kemampuan dan kualitas sumber daya manusia mereka. Jadi pendidikan sedang digencar-gencarkan. Nah, kita bangun Galilee Church Korea dan Indonesia membangun 3 tempat les-lesan gitu ya. Karena di sini tempat yang kita adakan ini adalah tempat di mana penduduk nomaden, mereka di sana sampai sekarang masih nomaden gitu ya. Pakai tenda, bahkan di dalam kota sendiri mereka punya rumah, di samping rumah itu tenda masih ada gitu ya. Nah mereka suka pindah-pindah. Nah karena ada satu dan lain hal, karena masalah global warming gitu ya, tanah peternakan mereka udah nggak bisa dipakai lagi, jadi mereka udah rusak, jadi mereka pindah ke kota memulai kehidupan. Nah di sini adalah tempat baru di kota Ulan Batra ini untuk orang-orang yang pengungsi ekosistem namanya. Karena masalah ekosistem, masalah lingkungan, mereka pindah ke Ulan Batra gitu, memulai satu perjalanan yang baru dalam kehidupan mereka. Nah kita bikin di sini gitu ya. Berikutnya, ini Mongol saudara ya. Mongol itu rata, ada paling bukit-bukit kecil gitu ya. Kemudian padang rumput semua, pokoknya kalau Anda pakai jeep gitu ya, lurus nggak usah belok-belok, nggak bakal kecelakaan. Karena rata semua gitu ya. Saya bilang, ujungnya di mana gitu ya. Ini Mongol seperti ini. Tapi juga selain padang rumput, ada situasi yang lain di sana. Coba slide berikutnya. Ini padang gurun gitu ya. Padang gurun ini padang gurun Gobi namanya ya. Kalau suka baca Kopingho, di sana banyak gitu. Kopingho. Itu tempatnya sangat tandus, sangat tapi juga sangat indah ya, sangat indah sekali gitu ya. Dan waktu saya foto, saya baru dapati ternyata kalau foto bayangan saya kurus kalau di bayangan. Slide berikutnya. Nah ini ceritanya orang Majus. Waktu naik unta itu, ayo pastor naik unta. Saya bilang, aduh ada nggak unta yang besar? Akhirnya dikasih unta yang besar. Itu kalau lihat punuknya itu 2 punuk gitu ya. Dan bukannya ontanya yang besar, dicariin onta yang punuknya paling besar. Kejepit saya di tengah-tengah.
perut di belakang. Berikutnya, slide berikutnya. Nah ini kita meresmikan satu rumah untuk les-lesan di sana. Gitu ya. Berikutnya, slide berikutnya. Ini ibadah berikutnya, slide berikutnya. Oh, udah selesai. Oke. Nah, coba foto-foto yang berikutnya yang waktu itu saya kirim. Waktu saya kembali ke Indonesia, ke Korea, mereka kasih foto-foto ini. Ini apa? Ini Yongdumpo Sanop Son Kyohe, artinya gereja Urban Mission Church gitu ya, Urban Mission Church yang ada di Yongdumpo. Kenapa saya mau tunjukkan ini? Waktu awal pandemi kita membantu banyak orang ya waktu awal pandemi ya. Kita bantu alat kesehatan, kita bantu APD, kita bantu macam-macam masker, pokoknya segala sesuatu. Ada miliaran waktu itu kita sumbang gitu ke Indonesia, termasuk orang-orang yang terdampak secara langsung terhadap perubahan pandemi pada waktu itu ya, termasuk yang di dalam jemaat kita juga. Tapi selain itu kita juga membantu gereja yang ada di Korea ini, saudara ya. Waktu kita membantu, saya nggak nyangka sampai mereka kirim waktu saya ada di Korea, mereka kirim foto ini. Dia bilang, Moksanim, pastor katanya. Tahu nggak persembahan yang salah satu persembahan yang kalian kirim kita bantu untuk gereja ini katanya Son of Son Kyohe gitu ya, gereja Urban Mission Ministry gitu ya. Nah slide berikutnya. Jadi mereka ini gereja ini melayani orang buruh-buruh yang ada di kota Seoul yang terdampak pandemi pada waktu itu. Banyak buruh yang dipecat karena pekerjaannya nggak ada gitu ya. Jadi sumbangan kita itu dipakai untuk membangun satu dining room. Ini bagian depannya, dining room untuk memberi bantuan dan makanan kepada orang-orang yang terdampak pada waktu itu di sana gitu ya. Slide berikutnya. Ini dining roomnya sangat bagus gitu ya di salah satu distrik di kota Seoul. Kemudian sumbangan kita ini saudara, itu jadi inspirasi bagi gereja-gereja Korea. Gereja-gereja Korea banyak yang malu. Kenapa? Gereja Indonesia yang dulunya ada di kota Seoul, yang isinya para pekerja, yang sebagian ilegal, nggak punya visa, kemudian kembali ke Indonesia, dan di Indonesia mereka mengumpulkan dana dan membantu gereja ini untuk membantu buruh-buruh Korea gitu. Coba perhatikan di ujung sana ada tulisan. Coba kita lihat slide berikutnya. Apa tulisannya? Nggak ada ya? Oke, yang balik. Di situ ditulis. Ada di handphone saya baca dulu ya. Sorry, berarti saya nggak kekirim ya. Di situ ditulis begini ya. Tempat ini adalah dining room yang dibuat dan dibangun atas donasi para pekerja migran Indonesia yang sudah kembali ke Indonesia dan memulai gereja Galilee Church di Indonesia di negaranya. Itu ditulis besar-besar sampai gereja-gereja Korea di sana mereka bingung dan mereka bilang, mereka malu gitu ya. Ini gereja yang dulu jadi objek misi mereka waktu ada di Korea. Sekarang di Indonesia mereka menyumbang, memberikan untuk membantu para pekerja Korea yang ada di Korea sendiri gitu ya. Sampai gereja-gereja yang lain juga bingung, mereka bisa. Akhirnya saudara, gereja ini dibangun dengan sangat bagus sekali gitu ya. Bukan cuma ruang makannya, tetapi gereja itu dibantu oleh banyak orang, oleh gereja-gereja besar di sana untuk memulai misi kepada para pekerja gitu ya. Itu hal yang luar biasa dan bikin saya merinding. Kok bisa gitu ya gitu ya. Ditulis di dinding gede gitu ya buat untuk menjadi sesuatu yang mengingat. Katanya supaya kita juga selalu ingat dengan gereja Galilee yang ada di Jakarta dan berdoa untuk kemajuan dan pelayanan dari gereja ini. Amin. Saudara, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, kita
Itu pendahuluannya saudara ya, pendahuluannya kira-kira 10 menit. Kita masuk kepada firman Tuhan. Nah, selama ini saudara kita sudah membahas, ini udah minggu yang kelima kita membahas mengenai Hero Factory. Apa itu Hero Factory? Yaitu bagaimana kita belajar bagaimana Tuhan mendesain Anda dan saya untuk boleh berfungsi sesuai dengan keinginannya Tuhan, sesuai dengan rancangan dan rencana Tuhan dan tujuan Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya gitu ya. Nah, waktu Tuhan menciptakan saudara, Tuhan mengatur semua DNA kita, Dia yang mengatur ke Anda semua, Dia yang rancang, Dia yang susun semua DNA Anda, sehingga Anda ada saat ini. Coba Anda lihat tangan Anda gitu saat ini ya, lihat perhatikan gitu ya. Anda dan setiap sel yang ada dalam tubuh Anda ini, itu dirancang oleh Tuhan saudara. Tuhan mengatur semuanya supaya Anda dan saya cocok dan pas sesuai dengan panggilan dan peran kita saudara. Bahkan sebelum Anda lahir Tuhan merancang Anda. Tahu nggak Anda bahwa orang tua Anda, seorang pria dan seorang wanita dipertemukan oleh Tuhan. Kenapa? Mungkin karena Tuhan lihat ini DNA-nya si A, si pria ini, dan DNA-nya si wanita ini, kalau digabung akan cocok untuk membangun pribadi Anda saudara. Tuhan yang merancang semuanya ini sehingga kelahiran Anda bukan karena keinginan pria atau wanita saudara, tapi keinginan dari Tuhan sendiri. Tuhan yang merancang semuanya sehingga tidak ada manusia satupun di tempat ini yang datang dan lahir karena kecelakaan. Nggak ada saudara. Tuhan yang rancang Anda. Tuhan yang pertemukan orang tua Anda sehingga DNA-nya bisa membangun hidup Anda dan siapa Anda sebenarnya. Jadi Anda itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Anda itu rancangan Tuhan. Kita sudah pelajari bahwa Tuhan setelah itu memberikan karunia Roh Kudus kepada Anda. Sudah ikut assessment gitu ya, udah ikut tes. Saya lihat reportnya, wah luar biasa sekali. Spiritual gift atau karunia rohani yang dimiliki oleh jemaat di Galilea ini. Kemudian Tuhan juga menaruh passion, api, mesin penggerak di dalam hidup seseorang, dalam diri kita masing-masing. Untuk membuat hidup kita menjadi hidup, menjadi alive gitu ya. Kemudian Tuhan juga menciptakan kita dan memberikan Anda, kita semua bakat-bakat khusus, bakat-bakat unik. Sehingga kita benar-benar bisa memakai dan memanfaatkan segala sesuatu yang resources yang kita punya untuk melakukan keinginan Tuhan. Nah hari ini kita akan membahas mengenai kepribadian saudara. Karena Tuhan selain memberikan spiritual gift atau karunia rohani, Tuhan juga memberikan passion kepada kita, heart kepada kita. Tuhan memberikan kepada kita bakat, talenta yang alami saudara. Dan juga Tuhan memberikan kepribadian. Tahu nggak kita semua di sini kepribadiannya beda-beda semua. Beda-beda semua. Nah apa itu kepribadian? Kepribadian itu Tuhan berikan kepada kita untuk kita berinteraksi dan bereaksi terhadap dunia ini saudara. Kepribadian itu adalah cara kita yang memampukan kita bereaksi terhadap ciptaan Tuhan. Dan juga memampukan kita untuk bereaksi dan berinteraksi dengan pencipta kita, dengan Tuhan saudara. Dan setiap orang punya kepribadian yang berbeda-beda saudara. Apa itu kepribadian? Kepribadian itu yaitu bagaimana seseorang secara alami berpikir. Cara kita berpikir semuanya berbeda saudara. Kemudian cara kita merasakan berbeda saudara. Kemudian bertindak, cara kita, motivasi kita bertindak itu berbeda semuanya saudara. Itu termasuk dalam kepribadian. Dan dari mana kepribadian itu datang? Kepribadian itu datang pertama dari genetik. Artinya dari Tuhan sendiri yang Tuhan berikan kepada kita. Waktu seorang bayi lahir, dia sudah punya satu set kepribadian saudara. Tapi juga kedua, kepribadian itu datang dari lingkungan. Dari budaya di tempat kita lahir. Kita tahu semua sama-sama ada stereotype ya dalam komunitas kita. Misalnya kalau orang Batak, gitu ya, sifatnya seperti apa? Kalau orang Jawa sifatnya seperti apa, itu stereotip yang terjadi. Kenapa? Karena memang kepribadian itu dibentuk juga oleh lingkungan, kepribadian dibentuk oleh budaya yang berlaku saat itu. Tapi juga ketiga, kepribadian itu bisa datang dari pilihannya kita. Misalnya
pada waktu kita bertumbuh, waktu kita menjadi besar, ada hal-hal yang kita pelajari dan kemudian kita katakan, saya akan membangun kebiasaan ini. Membangun kebiasaan untuk bersyukur. Kemudian kebiasaan itu Anda lakukan terus menjadi karakter Anda, menjadi pribadi Anda, dan Anda dikenal oleh karena kebiasaan yang Anda lakukan, saudara. Nah itu faktor itu ya, faktor pilihan. Nah itu sebabnya saudara, katanya saudara di dunia ini ada 18.000 jenis kepribadian. Itu menurut beberapa ahli, katanya ada 18.000 jenis kepribadian. Belum termasuk kombinasi-kombinasi dari kepribadian-kepribadian ini gitu ya. Karena nggak semuanya sama. Nah bermacam-macam variabel ini membentuk seorang manusia menjadi unik. Nah itu yang bagian pertama saudara ya, bagian pertama. Kepribadian seseorang itu unik. Coba katakan sama-sama unik. Coba tunjuk kanan Anda dan katakan kamu unik. Kalau ditanya saudara, itu nggak terhitung. Kita semua di sini tahu bahwa kita punya berbagai jenis kepribadian saudara. Nah dari dulu para filsuf suka mencari-cari. Kita pengen mengkategorikan kepribadian seseorang. Karena itu untuk menemukan jenis kepribadian Anda, ada beberapa tes yang bisa dilakukan. Ada MMPI, ada MBTI, ada DISC, ada macam-macam saudara. Tetapi kira-kira beberapa dekade yang lalu sempat ngetop, walaupun itu sebenarnya sudah lama sekali, yaitu Anda mungkin pernah dengar tentang sanguin, kolerik, melankolik, sama plekmatis gitu ya. Itu mungkin yang paling gampang karena cuma dibagi 4, tinggal kombinasi dari keempat itu gitu ya. Setiap manusia katanya kombinasi dari 4 hal itu dari filosofi Timur Tengah gitu ya. Mereka ambil dari filosofi Timur Tengah untuk dapatkan sanguin, kolerik, melankolis, dan plekmatis. Sanguin, nah kita bahas tentang kepribadian yang simple ini ya. Sanguin itu mereka adalah orang-orang yang ceria gitu ya, antusias, aktif secara sosial. Kemudian mereka itu biasanya selalu membuat dunia menjadi ceria gitu ya, meriah. Kalau ada mereka pasti tempat itu jadi rame gitu ya, jadi penuh ketawa karena mereka suka bercanda, mereka suka menertawakan diri sendiri, tapi paling suka juga menertawakan orang lain. Pokoknya itu lucu sekali mereka. Sanguin itu pintar ngomong, cocok untuk jadi marketing, saudara. Istilahnya katanya kalau orang sanguin itu mereka bisa jualan kulkas di Eskimo gitu, di Kutub Utara. Pintar ngomong, pintar meyakinkan orang gitu ya. Nah selain pintar jualan, orang-orang sanguin ini juga mereka aktor yang baik, mereka penghibur. Kalau mereka ngobrol gitu ya, orang-orang jadi terhibur. Mereka juga cocok jadi pembicara gitu ya, jadi pembicara yang bisa menghibur orang lain dan memotivasi orang lain. Pokoknya kreativitasnya mereka itu sangat-sangat mengagumkan. Itu orang-orang sanguin gitu ya. Mereka ahli kalau memimpin acara, mereka jago kalau ngomong, mereka tinggal dicomot, taruh di sini ngomong apa aja, mereka bisa gitu ya. Jangan kalau orang plekmatis atau melankolik, kalau taruh di depan itu udah seperti disetrap. Nah tapi kelemahannya sanguin, mereka itu gampang bosen, mereka suka adventure. Kalau mereka udah bosen, orang-orang sanguin ini, mereka jadi orang yang paling menyebalkan. Suka ngurusin orang lain gitu ya. Udah nggak tahu mau ngapain, urusan orang lain diurusin gitu ya, sampai sering berantem gara-gara hal seperti ini. Kemudian ada yang kolerik gitu ya, ada kolerik. Kolerik ini tipenya tipe orang yang coba minta slide berikutnya ya. Kolerik itu tipenya orang yang gerak cepat, mereka ingin nggak mau menunda-nunda, mereka ingin semuanya segera selesai. Mereka goal oriented, mereka itu pemimpin yang baik dan nggak sabaran untuk mencapai impiannya, mencapai visinya, kemauannya. Mereka biasanya orang yang sangat berorientasi kepada hal-hal yang harus dikerjakan untuk bisa selesai gitu ya. Mereka orang yang sangat cerdas, analitik, mereka juga sangat logis, sangat praktis dan to the point. Nah, orang-orang kolerik ini mereka motivator yang ulung gitu ya. Mereka pintar memotivasi orang untuk mencapai tujuan bersama-sama.
Mereka tahu konsep tapi mereka nggak terlalu bisa detail gitu ya. Karena itu mereka butuh orang-orang melankolik. Kalau kolerik dan melankolik bergabung dalam satu tim, mereka akan jadi tim yang kuat. Karena melankolik itu mereka suka detail. Orang yang kolerik nggak terlalu suka detail. Kelemahannya kolerik itu mereka itu nyebelin. Mereka itu suka maksa. Mereka itu orang-orang kolerik itu mereka nggak sabaran, cenderung kasar kepada orang lain. Bukan karena jahat, tetapi mereka, ayo dong, ngapain aja sih, ayo kita kerjakan dulu, ngapain malas-malasan. Pokoknya digituin ya, supaya bisa mencapai tujuannya. Ada juga melankolik ya. Melankolik ya, di atas, sebelah kiri atas. Nah, mereka ini lebih suka rutinitas. Mereka nggak suka seperti sanguin yang impulsif atau kolerik juga impulsif gitu ya. Mereka mau yang sesuatu yang sudah disusun, sudah diatur gitu ya. Mereka nggak suka kejutan dan butuh keadaan yang stabil dan teratur supaya mereka bisa produktif di dalam pekerjaan mereka. Orang melankolik ini mereka tipikal orang-orang yang setia gitu ya. Mereka tipikal dari orang-orang yang suka bekerja dengan detail, rapi dan hati-hati kalau mengerjakan sesuatu. Itu sebabnya banyak orang melankolik itu bekerja sebagai akuntan, bekerja sebagai administrasi, bekerja sebagai seniman. Nah, saya yakin di sini tim worship di sini banyak yang melankolik karena biasanya orang-orang yang suka musik adalah orang melankolik karena mereka suka menikmati kesendirian, seni dan lain-lain, Saudara. Kelemahannya mereka, orang melankolik ini gampang baper gitu. Sensitif, gampang tertekan, apalagi kalau dipimpin oleh orang kolerik sanguin. Wah, itu yang pokoknya hari ini begini, besoknya begini, impulsif sekali gitu ya. Mereka juga nggak suka, agak sulit gitu ya untuk membangun hubungan sosial. Ada plekmatis gitu ya. Plekmatis ini orang yang cinta damai. Mereka itu iya aja, orangnya sederhana dan nggak neko-neko, ini orang-orang pragmatis ini ya. Mereka mudah bekerja sama, penurut. Oke, kita gimana kalau gini? Kalau kolerik ngomong gitu ya, mereka nggak apa-apa, ayo monggo. Gitu ya. Pokoknya diminta apa aja mereka bersedia. Mereka nggak gerasa gerusu gitu ya. Mereka bisa bekerja sama dengan baik. Makanya orang-orang pragmatik ini suka dianggap lelet atau mungkin dianggap malas. Padahal bukan, mereka bukan lelet atau bukan malas, tapi mereka butuh waktu untuk mengambil keputusan. Mereka orang-orang yang susah mengambil keputusan, saudara, orang-orang pragmatis ini. Butuh orang lain yang bisa mempengaruhi mereka sampai mereka bisa mengambil keputusan. Kalau enggak disuruh ambil keputusan, lama sekali waktu yang diperlukan untuk mereka bisa mengambil keputusan. Kelemahannya mereka suka melempar tanggung jawab gitu ya. Orang pragmatis ini nggak suka perubahan gitu ya, nggak suka didesak orang lain. Kalau Anda desak, ayo dong cepetan, udah males dia langsung bobo gitu, langsung tidur, ditinggal tidur Anda gitu ya. Sering menunda pekerjaan dan mereka selalu jadi penonton yang baik, melihat, mengamati aja gitu ya. Nggak mau terlibat, pemalu dan pendiam gitu. Seringkali berantem sama kolerik dan sanguin gitu karena orang-orang ini selalu membuat mereka merasa tertekan juga. Nah, dalam kategori ini, saudara ya, slide berikutnya. Yang tadi. Dalam 4 kategori ini, kira-kira di sini berapa banyak yang berpikir, saya sanguin, bisa angkat tangan. Yang sanguin. Oke, turun tangan. Yang merasa melankolik. Ada di sini yang melankolik, oke, ada tangan-tangan yang diangkat, oke. Ada berapa banyak yang kolerik? Anda tipe pemimpin. Oke, turun tangan. Semua yang nggak angkat tangan pasti plekmatik, jadi nggak usah, saya nggak akan tanya. Mereka bilang, apa aja lah, gitu. Terserah, gue sih santai aja. Itu tipe plekmatik gitu ya. Nah, ada saudara gabungan dari keempat jenis ini dengan berbagai kadar-kadar tertentu gitu ya. Kemudian mereka ini unik, kombinasi dari kepribadian. Kita ini unik sekali semuanya gitu ya. Karena terlalu unik, kita seringkali gagal untuk mengenali orang lain. Kita seringkali gagal untuk bisa memahami orang lain, saudara. Karena sifatnya berbeda gitu ya.
cara menggerakkan orang-orang dengan temperamen dan kepribadian tertentu itu beda caranya. Kalau Anda bisa memahami ini, Anda bisa menjadi pemimpin yang baik, yang bisa memotivasi orang sesuai kepribadiannya. Kalau memotivasi seorang sanguin, gampang. Lu mau yang heboh-heboh nggak? Mau, oh ya langsung. Kalau pragmatis, mau tanya, kamu mau yang heboh-heboh nggak? Aduh, enggak lah. Kalau pragmatis mereka mesti caranya berbeda. Kalau melankolik mesti caranya berbeda. Untuk kolerik juga caranya mesti berbeda. Kita harus bisa memahami, saudara, keunikan dari masing-masing kita. Kita baca ayat selanjutnya gitu ya. 1 Korintus 2 ayat 11. Saya akan baca dari firman Allah yang hidup. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tidak seorang pun benar-benar mengetahui apa yang sedang dipikirkan orang lain, atau bagaimana pribadi orang itu sebenarnya, kecuali kita nggak bisa memahami mereka, saudara. Terlalu unik, terlalu spesial. Dan seringkali kita mencoba memahami orang lain dari kacamatanya kita. Kita mencoba memahami orang lain, kalau saya sanguin, saya akan mencoba memahami mereka dari sisi sanguin. Mereka harusnya sanguin yang nggak berfungsi gitu ya. Kalau dari kacamata sanguin gitu ya. Nah, itu sebabnya seringkali ada konflik, saudara ya. Kita mudah salah paham dengan orang lain dan mudah disalahpahami juga oleh orang lain. Karena kita berbeda, saudara ya. Tahu nggak, saudara, sebagian besar masalah hubungan terjadi karena ketidakmampuan seseorang untuk memahami orang yang lain. Konflik yang sering terjadi seringkali bukan masalah dosa atau nggak dosa, saudara. Tetapi masalah pemahaman yang kemampuan seseorang untuk memahami orang lain, atau keogahan, ketidakmauan seseorang untuk ingin memahami orang lain, saudara. Mencoba mengerti orang lain. Di Alkitab ada konflik yang besar yang pernah terjadi, saudara. Dari Paulus yang kolerik, Barnabas yang melankolik, dengan mengenai seorang anak muda yang namanya Markus yang pragmatik, saudara. Berantem besar, katanya terjadi perselisihan yang tajam di antara Paulus dan Barnabas. Kenapa? Karena dua-duanya punya orientasi yang berbeda. Paulus kolerik, dia ingin segala sesuatu boleh bekerja, berjalan dengan baik, terlaksana dengan baik. Itu keinginan Paulus. Keinginan Barnabas, dia ingin jalan oke, tetapi juga membangun orang itu penting juga. Lagi ngomongin tentang Markus ini, saudara. Yang pragmatik, begitu dapat tekanan dari Paulus, si Markus langsung, capek deh, gua pulang aja lah. Berantemlah mereka gitu ya. Nah, jadi saudara, hal kedua yang perlu kita pelajari yaitu bagaimana caranya supaya kita bisa berjalan berdampingan dengan orang yang lain yang berbeda dengan kita. Gimana caranya? Nah, saudara, satu survei, itu poin yang bagian kedua ini ya. Dalam satu survei ada dari banyak perusahaan, katanya salah satu kualifikasi yang diperlukan oleh perusahaan untuk mencari karyawan, salah satu kualifikasi yang mereka minta yaitu kemampuan karyawan itu untuk bekerja sama dengan karyawan yang lain, saudara. Karena saudara, biarpun pinter, biarpun lucu, biarpun kreatif, saudara, tapi kalau selalu menciptakan konflik, selalu nggak pernah, selalu melewati pagar-pagarnya, saudara ya, dan menciptakan konflik dalam kantor, nggak bakalan diterima, saudara. Atau mungkin hanya beberapa saat, tapi pada waktu situasi kantor menjadi nggak kondusif gara-gara orang ini susah untuk bekerja sama, pasti akan menemukan masalah. Nah, karena apa, saudara? Kesuksesan seseorang akan sangat bergantung kepada kepribadiannya, bukan kepada otaknya, saudara. Kesuksesan Anda dalam pekerjaan Anda, dalam lingkungan Anda akan lebih banyak bergantung kepada kepribadian Anda daripada kemampuan otak Anda, saudara. Nah, survei mengatakan 80% orang mengalami kegagalan dalam mereka, dalam pekerjaan mereka. Entah itu keluar atau dikeluarkan atau nggak mencapai potensi mereka yang maksimal. Bukan karena mereka kurang bakat, tetapi karena masalah kepribadian, saudara. Masalah kepribadian. Jadi kita harus mampu untuk berinteraksi dengan orang yang lain dengan kepribadian-kepribadian yang berbeda-beda ini.
Kita harus mampu memahami dan melihat dari sudut pandang mereka, saudara, bukan dari judgement-nya kita, saudara. Jadi kuncinya seperti ini, bagaimana supaya kita bisa berjalan berdampingan bersama-sama. Pertama, akui bahwa setiap orang berbeda. Akui bahwa kita semua berbeda. Kalau Anda berpikir semua orang harusnya sama seperti saya. Semua orang harusnya tiba di tempat ini, para pelayan Tuhan harusnya tiba di tempat ini jam 9, 1 jam sebelum ibadah. Yang tim musik ini harusnya seperti ini gitu ya. Tapi kalau kita gagal untuk memahami mereka, saudara, dengan kita melihat dengan kacamatanya kita akan mengalami konflik, saudara. Kita harus mengakui bahwa setiap orang berbeda. Amin. Coba lihat kiri kanan Anda, mereka itu berbeda dari kita. Sifatnya mereka, cara mereka bereaksi, merespon sesuatu itu berbeda. Cara mereka melakukan segala sesuatu, motivasi yang ada di balik mereka semua orang ini berbeda, saudara. Ketidakmampuan untuk menerima perbedaan ini adalah akar dari konflik, entah itu rumah tangga, pertemanan, kantor, small group, bahkan gereja, saudara. Ketidakmampuan. Kenapa, saudara? Karena orang memaksa, kamu harus jadi seperti saya. Nggak bisa, saudara, kalau keluarga Anda, suami dan istri, atau kolega kerja Anda memaksa supaya orang lain menjadi sama seperti yang dia mau, pasti konflik, saudara. Yang harus kita datangi, yaitu yang harus kita dekati, yaitu bahwa kita menyadari bahwa setiap orang berbeda, saudara. Setiap orang berbeda. Coba katakan sama-sama, setiap orang berbeda. Itu sebabnya, saudara, kita butuh hikmat. Ada dan saya butuh hikmat dan kerendahan hati untuk bisa memahami orang lain. Dan tidak memaksakan kehendak kepada orang yang lain. Pengkhotbah 11 ayat 9, Pengkhotbah 19 ayat 11 katakan demikian. Akal budi, katanya, membuat seorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Akal budi, hikmat, itu membuat kita sanggup bisa menerima orang yang lain, saudara. Memahami orang yang lain, menghargai orang yang lain. Itu sebabnya, saudara, kita harus bisa menerima perbedaan orang lain. Karena normal bagi Anda belum tentu normal bagi orang yang lain. Bagi orang yang lain, menyanyi di depan sini sesuatu yang normal. Tetapi bagi orang-orang tertentu, saudara, orang yang melankolik atau flekmatis, berdiri di depan sini adalah penganiayaan, saudara. Saya waktu itu diceritain sama sama teman kita di sini. Dia orangnya mungkin melankolik gitu ya. Kemudian disuruh maju ke depan, kemudian dicerita gitu ya, di depan tiba-tiba pingsan, karena dipaksa gitu ya, dipaksa untuk menjadi orang lain, saudara. Tapi emang akhirnya luar biasa gitu, perkembangannya luar biasa, akhirnya berani ngomong gitu ya. Tetapi beda, saudara, satu dengan yang lainnya kita berbeda. Ada orang disuruh ke depan gampang ke depan. Ada orang disuruh ke depan, itu doa puasanya bisa 2 bulan gitu ya, untuk bisa punya keberanian ke depan. Jadi hargai, saudara. Jangan bilang, coba ke depan aja, sewot amat, susah amat gitu. Enggak, saudara, setiap orang berbeda, saudara. Nah, kita lihat, ini pasti Anda banyak orang Kristen yang enggak menyangka hal seperti ini. Kejadian 25 ayat 27, dikatakan demikian. Lalu bertambah besarlah 2 anak itu. Ini tentang Esau dan Yakub. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang. Nah, bisa lihat ya. Satu kolerik, satu ini flekmatis gitu ya, melankolik dan flekmatis. Dia adalah orang yang tenang, yang suka tinggal di kemah gitu ya, suka tinggal di rumah, anak rumahan gitu ya. Tahu nggak kalau mereka ini anak kembar, saudara? Alkitab katakan mereka ini anak kembar, tetapi dua-duanya berbeda, saudara. Mereka berbeda dan orang tuanya di sini nggak samakan mereka. Kamu anak kembar, udah dua-duanya di rumah aja, bisa stres si Esau, saudara. Atau si anak kembar, udah kakak kamu udah kesana, udah cari rusa, cari kijang, cari harimau. Kamu kesana, keluar, ikut kakak kamu. Stres lah kalau disuruh seperti itu sama si Yakub disuruh seperti itu, saudara. Jadi sebagai orang tua, Anda pun harus sadar bahwa anak-anak Anda itu berbeda.
Jangan membanding-bandingkan anak-anak Anda. Lihat adik kamu belajar melulu. Kamu kerjanya tidur terus, makan terus, atau apa. Enggak, semua orang berbeda. Kita harus belajar untuk menghargai saudara, supaya mereka bertumbuh sesuai dengan rancangan Tuhan. Enggak bertumbuh oleh rasa bersalah, saudara. Nah, kemudian kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup berdampingan, yaitu terima perbedaan. Coba katakan sama-sama, terima perbedaan. Terima perbedaan. Tuhanlah yang membuat kita berbeda. Kan kepribadian Tuhan yang kasih ya. Tuhan yang kasih kepribadian itu. Nah, kepribadian adalah pemberian Tuhan dan nggak ada yang salah dengan pemberian Tuhan ini. Nggak ada yang salah dengan kepribadian Anda semua ini. Semuanya perfect karena Tuhan berikan sesuai dengan tujuannya. Tuhan berikan sesuai dengan purpose-nya. Sifat dosa, egoisme, kesombongan itu yang membelokkan kepribadian seseorang menjadi salah, saudara. Roma 15 ayat 7 katakan demikian, sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kepada kita segala sesuatu ini dan kita harus lakukan sesuai dengan keinginan Tuhan. Kita harus menghargai, menerima saudara sama seperti Kristus menerima kita, saudara. Haleluya. Jangan menghakimi. Yesus memanggil 12 murid, semuanya enggak sama, saudara. Mereka semua berbeda-beda. Waktu Tuhan panggil mereka 12 murid ini, mereka tentu saja berantem di dalamnya gitu ya. Ada banyak pertikaian yang tercatat dalam keempat Injil ini. Jadi jangan kita menghakimi orang lain karena perbedaan ini. Efesus 4 ayat 2 katakan demikian ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kita harus saling mengasihi saudara. Jangan berusaha mengubah orang lain. Terima mereka apa adanya. Terima perbedaan saudara ya. Terima kalau pasanganmu secara nature itu gak romantis karena mereka bukan melankolik. Jangan disalah-salahin, jangan dikritik saudara. Terima perbedaan masing-masing karena cara mereka mengungkapkan kasih itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Yang terakhir saudara, hargai perbedaan kepribadian orang lain. Coba katakan sama-sama, hargai perbedaan. Ya, kan Tuhan yang memberikan kepribadian kepada kita dengan segala hal yang ada, dengan perbedaan yang ada. Jadi Tuhan juga ingin kita menghargai setiap pemberian Tuhan yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita, saudara ya. Tuhan memberikan keberagaman sifat manusia supaya dunia ini nggak boring, nggak bosan. Coba bayangkan saudara kalau tempat ini semuanya sanguin. Tipe sanguin yang mungkin salah satu pelayan di sini yaitu Okta gitu ya. Semuanya Okta. 30 menit pertama ceria, hahaha. Setelah 30 menit berantem saudara. Karena udah bosan cari masalah, cari urusan. Kalau semuanya kolerik, tipe kolerik di sini misalnya siapa ya? Johnson misalnya, kolerik. Gitu. Kalau semuanya Johnson di sini, gitu ya, semuanya kolerik di sini, nggak sampai 30 menit, 5 menit, udah pada bubar di sini karena semua nggak mau diatur, semua mau ngatur, gitu ya. Kalau semuanya melankolik, udah pada curhat-curhatan tuh, semua kelompok di sini, kelompok sini curhat gitu ya. Kalau semua plekmatis, nah kalau semua plekmatis, aman, tenang, damai, sejahtera. Semua dengan handphone masing-masing gitu ya, udah main game, udah cek TikTok, cek WhatsApp gitu ya. Tapi masalahnya akan berantakan di sini, nggak ada yang mau bersihin, nggak ada yang mau rapiin, semua saling berharap gitu. Kalau semuanya plekmatik saudara ya. Nah, puji Tuhan saudara, di gereja kita ini Tuhan memberikan dengan secara balance orang-orang yang sanguin. Tuhan memberikan secara balance orang-orang yang plekmatis. Tuhan memberikan secara balance orang-orang yang kolerik, yang bisa memotivasi orang lain dan membawa kepada tujuan masing-masing. Tuhan memberikan orang-orang yang melankolik saudara, sehingga hidup ini indah, sehingga hidup ini penuh seni, dan hidup ini penuh perasaan saudara. Tuhan berikan semuanya ini di gereja kita, supaya kita bisa menjadi komunitas yang baik, komunitas yang penuh kasih, yang saling menerima satu dengan yang lain saudara. Nah, kalau kita saling menerima saudara perbedaan orang yang lain, apalagi bukan cuma menerima tapi menghargai perbedaan mereka. Perbedaan mereka diberikan tempat dan ruang untuk bisa dimanfaatkan bagi kemaslahatan bersama gitu ya. Maka hidup ini akan jadi indah, pertumbuhan rohani akan terjadi di tempat ini.
Kenapa? Karena Tuhan sudah mengatur semuanya seperti itu, saudara. Karena semua jenis kepribadian dibutuhkan dalam satu komunitas. Nggak bisa kita bilang, pokoknya di gereja ini kita cuma mau terima sanguin. Udah saya keluar jadi pendeta, pusing. Gua ngatur semuanya sanguin. Atau ngatur gereja ini cuma terima orang-orang yang kolerik. Itu sakit kepala sebagai pemimpin. Kalau semuanya melankolik, makan hati gitu ya. Selalu minta konseling dan lain sebagainya. Kalau semuanya satu dan homogeni, saudara, itu pasti akan jadi satu komunitas yang sangat membosankan. Tapi saya bersyukur, saudara, ada orang-orang di sini yang sanguin, yang menciptakan suasana yang kalau ada mereka kita sangat senang, saudara. Ada di sini Tuhan tempatkan orang-orang kolerik yang kita bisa andalkan. Pada waktu mereka ada, kita punya visi, kita akan lakukan ini. Oke pastor, pokoknya tenang, nanti saya akan kerjakan, serahkan kepada saya. Haleluya gitu ya. Kemudian ada orang-orang yang melankolik, tolong kerjakan ini dong, hal-hal detail, catatan-catatan dan lain sebagainya. Mereka itu yang akan datang, kemudian mereka akan mengatur semuanya secara detail. Semua berjalan dengan sangat teratur, karena orang-orang seperti ini, saudara. Ada plekmatis. Mungkin Anda pikir, apa fungsi plekmatis ya? Enggak, mereka ini pembawa damai, saudara. Waktu disuruh, sebentar kita akan ini ya, meja-meja di sini kita akan rapikan sama-sama supaya meringankan pekerjaan setiap staf yang di sini. Mereka akan ikut, oke pastor, oke siap. Itu plekmatis, saudara. Mereka juga, jangan pikir mereka enggak ngapa-ngapain, enggak, saudara. Orang-orang pragmatis ini adalah orang-orang yang sangat penting dalam society, saudara. Mereka punya kestabilan emosi, saudara. Mereka orang yang sangat jujur, mereka sangat setia. Mereka juga orang yang bisa diandalkan, saudara. Tapi perlu pendekatan yang spesial kepada mereka, sehingga mereka bisa menjadi dan berkarya sesuai dengan kebutuhan dari komunitas. Dan saling membangun, saling menopang satu dengan yang lain, saudara. Nah pertanyaannya, pastor, ada orang-orang tertentu, orang-orang lain yang punya kepribadian yang ngeselin. Gimana itu pastor? Yang cenderung kepribadian cenderung negatif. Saya juga kurang tahu, saudara, tapi kalau memang ada orang-orang tertentu yang mengalami masalah kepribadian, mereka bikin kita gusar, mereka menyedot energi kita, mereka menjadi racun dalam emosi kita. Pikirkan gini, saudara, hal yang positif. Paling tidak Tuhan memakai mereka untuk membentuk karakter kita, saudara. Amin. Tuhan memakai mereka untuk membuat kita semakin sabar. Tuhan memakai mereka untuk membuat kita berharap kepada Tuhan. Membuat mereka supaya kita tetap rendah hati, lebih sabar, dan membuat kita ditempa, dibentuk, dilatih oleh Tuhan untuk pekerjaannya. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita terjadi untuk kebaikan kita, saudara. Amin. Roma 8 ayat 28 itu, saudara. Kalau mereka, saudara ya, kita harus bersyukur mereka ada di sekitar kita, karena melalui mereka kita menjadi lebih baik, saudara, pribadi yang lebih baik. Kalau mereka membuat Anda bereaksi negatif, saudara, bereaksi berlebihan, saudara, bereaksi uring-uringan, kesel, marah, saudara, revenge atau balas dendam, saudara, itu berarti Anda belum lulus ujian, saudara. Kita belum lulus ujian. Itu berarti kita harus bertumbuh lagi, harus dewasa lagi, saudara. Saya ingat satu kali, saya akan tutup dengan ilustrasi ini gitu ya. Satu kali di gereja di Korea bertahun-tahun yang lalu ya, puluhan tahun yang lalu waktu saya masih melayani di sana, ada seorang yang datang kepada saya dan katakan, "Pastor, kenapa ya? Setiap kali saya kerja, bos saya selalu bawel, saya selalu keluar dari kerjaan itu, pukul-pukulan sama bos, berantem sama mandor, selalu seperti itu gitu ya, keluar. Kemudian masuk kerja lagi, kenapa saya selalu ketemu dengan perusahaan yang atau tempat kerja yang seperti ini ya pastor?" Bos yang kasar, yang suka memaki, yang jahat, saudara. Makanya dia selalu keluar masuk pekerjaan. Nah, menurut Anda kira-kira masalahnya ada di mana, saudara? Di bosnya atau di dia? Karena itu, saudara, itu jawaban yang betul, saudara. Karena itu, saudara, pada waktu ada tantangan karena perbedaan kepribadian,
Jangan menyerah, saudara. Bertahan walaupun sakit. Bertahan walaupun menguras tenaga, saudara. Anda butuh pertolongan Tuhan, Anda butuh pertolongan komunitas, saudara. Anda butuh lulus ujian, Anda butuh bertumbuh menjadi dewasa. Kalau enggak, kita akan bertemu dengan hal-hal seperti ini, akan ketemu lagi dengan hal-hal yang seperti ini. Perhatikan ini, saudara. Anda tidak bisa mengontrol perlakuan orang lain terhadap Anda. Nggak bisa, saudara. Tapi Anda bisa mengontrol respon Anda terhadap mereka. Pilih respon yang benar, saudara. Saya belajar, saudara, kalau saya bawa mobil di Jakarta gitu ya. Kadang-kadang lagi bawa mobil, lagi sebentar berbahasa roh, bawa mobil. Tiba-tiba disalib, nggak kasih sign lagi. Satu kali nggak apa-apa, saudara. Waktu diserobot, disalib, saudara ya, nggak kasih sign. Yang ada apa, saudara? Dalam hati saya, gua mau balas, lewatin, apa lu? Kayaknya puas. Beberapa kali saya begitu, gitu ya. Akhirnya sampai sekarang masih berdoa, Tuhan tolong berikan kesabaran. Tapi itu cara kita untuk bertumbuh. Kita nggak bisa kontrol orang lain salib kita, tapi kan kita bisa kontrol. Fernando kan harusnya bisa kontrol ya, untuk nggak balas nyalip orang itu gitu ya. Saya harusnya bisa kontrol untuk bilang, lagi kebelet itu pasti. Menghibur diri. Jadi saya memaklukin, pasti lagi ada sesuatu urusan yang mendadak dan mendesak gitu. Waktu Yesus disalib, dia dihakimi oleh orang-orang yang gak adil, saudara. Dia ditinju, dipukul, dipermalukan. Yesus melakukan kebaikan, tetapi kebaikannya dibalas dengan kejahatan, diolok-olok. Tapi Yesus berkata, coba kita buka ayat ini, kita bangkit berdiri, dan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Gampang om ya bilang amin, tapi waktu kita mempraktekkan itu, kayaknya kita pengen balas gitu ya. Saat kita menghadapi secara langsung, kayaknya keegoisan kita itu meronta gitu. Kita punya 1000 alasan untuk membela diri. Kita punya 1000 alasan untuk menyatakan saya nggak salah. Kenapa seperti ini gitu ya. Tapi Yesus memberikan contoh pada waktu dia disalib. Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu membuat Anda lebih tinggi daripada orang-orang itu. Itu membuat Anda lebih tinggi dari orang-orang yang menghakimi. Harusnya hakim itu lebih tinggi dari orang lain. Tapi pada waktu Anda memberikan pengampunan, Anda jauh lebih tinggi daripada hakim ini, saudara. Amin. Saya mau ajak kita semua untuk bisa mengerti, mencoba mengerti perbedaan kita. Pertama, terima mereka, akui perbedaan itu, terima perbedaan itu, dan hargai perbedaan itu. Amin. Saya berdoa semoga gereja Galilea dan setiap jemaatnya adalah orang-orang yang menghargai bahwa mereka berbeda satu dengan yang lain. Dan mereka bisa berinteraksi bersama-sama, membuat komunitas ini, pekerjaan mereka, tempat mereka bekerja, menjadi tempat yang terbaik karena saling memahami satu dengan yang lain. Amin, saudara.